Selamat bergabung kembali dengan channel saya Insight Forum Indonesia Maju. Bersama saya Widya Atmajareja. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi seputar yang terkini pada pekan ini. Oke sahabat sukses Smart Gemilang, untuk informasi yang pertama yaitu mengenai Bank Dunia Bank Dunia atau World Bank telah memprediksi pertumbuhan untuk Indonesia itu pertumbuhan ekonomi sebesar 4,4% ya di tahun 2021 ini. Dan ini tercatat di Global Economic Prospect edisi Januari 2021. Kemudian pertumbuhan untuk Asia Timur itu diperkirakan 7,4% ya. Dan untuk di China ya itu akan tumbuh diperkirakan sebesar 7,9%. Kemudian untuk Vietnam dan Filipina 5,9% dan 6,7% ya. Sementara Malaysia untuk pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan adalah 6,7% dan akan di Thailand akan tumbuh sebesar 4%. Meski begitu, secara regional di Asia Pasifik bahwa ini masih adanya sebuah resiko ya yang berasal dari pandemi COVID-19 ini ya. Dan ini belum tahu kapan selesainya COVID pandemi ini ya. Jadi informasi dari Menteri Perekonomian ya bahwa kondisi ini memang berbeda dengan tahun 2008 dan 98, dan ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2008 dan tahun 1998 itu. Dari buktinya adalah bahwa menilai kondisi indeks harga saham gabungan yang bagus ya dibandingkan dengan kejadian dulu pada saat 2008 dan tahun 98 ya, yaitu dengan COVID ini memang ada respon negatif ya, dan juga adanya satu aliran modal asing yang keluar ya pada semester pertama tahun 2021 ini, dan ini juga akan memberikan kontraksi ya kuartal kedua tahun 2020 ini. Kemudian kita lihat bahwa sektor keuangan juga di mana bulan Maret indeks juga terkoreksi ya sampai 16.000 ya untuk dolar Amerikanya ya, dan indeks turun ke harga 4.500 ya. Jadi market kapitalisasi anjlok ya. Kemudian juga ini sebetulnya kan diprediksi bahwa ekonomi kita ini akan parah ya menurut beberapa sumber atau orang yang memprediksi karena COVID ini, tapi ternyata malah berbalik arah. Sebaliknya bahwa memang tidak seperti yang diduga orang ya, bahwa buktinya apa ya? Buktinya bahwa indeks harga saham gabungan itu mengalami adanya kenaikan ya sebesar ke level 6.000. Kemudian juga pada perdagangan juga ya di zona merah di level 5.979. Artinya bahwa ini tercatat adanya satu peningkatan ya. Dan ini juga terbukti pada tahun 2020 kemarin itu, meskipun kondisi pandemi, bahwa ternyata kita ada tercatat 51 emiten baru di pasar modal ya. Dan ini merupakan suatu prestasi yang tercatat yang tertinggi di kawasan ASEAN ya. Jadi kondisi pandemi bukan berarti semuanya terpuruk. Ini buktinya bahwa kita ada emiten baru sebanyak 51%, dan ini tercatat yang tertinggi di ASEAN ya. Kemudian juga, dan ini di pasar modal ya, Indonesia mengalami kenaikan sebesar 56% ya. Ini tercatat di Single Investor Identification ya atau SID ya. Oke, jadi jika
pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 itu sebesar 4,5 sampai 5,5%, ya itu merupakan suatu target konservatif ya. Kalau dari saya sebagai pengamat ekonomi, saya optimis bahwa memang tahun 2021 ini bisa pertumbuhan ekonomi di angka 6 sampai 7% ya. Karena apa? Karena alasan yang pertama yaitu vaksin COVID-19 ini sudah terdistribusi ya, dan sudah ditemukan dan sudah terdistribusi ya. Ini dengan yang pertama hari ini Pak Presiden divaksin ya, dan nanti akan diikuti oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia ya. Harapannya adalah 2021 ini bisa selesai semua untuk divaksin ya. Nah ini juga kan akan mengendalikan virus corona ya. Harapannya adalah dengan vaksin ini ya, virus corona akan dikendalikan dengan baik ya. Sehingga apa? Adanya satu recovery ya dalam usaha ya, survive usaha ya, khususnya di sektor pariwisata yang sangat mendukung, dan juga sektor UMKM yang menjadi basis pendukung di dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini ya. Jadi UMKM dan pariwisata yang menjadi basis pendukung utama dalam pertumbuhan ekonomi ya. Jadi catatan terakhir dari Bank Dunia juga bahwa memang harapannya bahwa Indonesia ini tumbuh adalah 4% ya. Kemudian IMF itu 5% dan OECD sebesar 5,2%. Oke, sahabat sukses Smart Gemilang, pada informasi yang kedua saya akan memberikan beberapa informasi mengenai apa-apa bisnis yang akan bagus pada tahun 2021 ini. Ya ini mungkin hanya sebuah tips ya. Tips mungkin bisa jadikan acuan ya. Apa saja kira-kira bisnis yang bagus pada tahun 2021 ya. Oke, yang pertama yaitu bisnis kebutuhan hidup ya, yang sehat dan bersih ya, untuk melindungi penyakit. Jadi itu yang pertama, adalah bisnis yang memang kebutuhan hidup yang sehat dan bersih untuk melindungi dari penyakit. Nah ini bisnis ini banyak berhubungan dengan COVID ini. Jadi yang memungkinkan untuk dilakukan adalah mungkin kita bisa berbisnis bahan-bahan alat-alat kesehatan, kemudian juga untuk antisipasinya, termasuk mungkin untuk bagaimana supaya kita bersih ya, misalnya dengan bisa kita membisnis dengan menjual alat-alat kesehatan dan juga sabun barangkali ya gitu. Oke, yang kedua yang bisa dilakukan memungkinkan untuk berbisnis di era pandemi ini adalah Anda bisa menjadi seorang bisnis jasa tutorial online ya. Sekarang banyak dibutuhkan ya, sahabat sukses Smart Gemilang ini, banyak orang membutuhkan tutorial untuk berbisnis ya, karena memang kondisinya sekarang banyak orang bekerja dari rumah, sehingga mereka membutuhkan tutor untuk bisa bagaimana berbisnis. Nah ini juga bisa jadikan lahan untuk berbisnis ya. Oke, kemudian yang ketiga yaitu bisnis yang berhubungan dengan work from home atau work from office ya. Jadi ini sekarang yang lagi ngetren memang bekerja di rumah, dan sebagian juga bekerja di kantor. Jadi apalagi sekarang sedang dilakukan PSBB di Jakarta dan Bali ini memungkinkan banyak orang melakukan work from home maupun work from office 50% di rumah maupun di kantor ya. Kemudian bisnis yang memungkinkan untuk bisa bagus di tahun 2021 yaitu bisnis pengiriman barang atau delivery ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa, atau sahabat sukses Smart Gemilang bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa kita menjadi seorang
bergabung menjadi perusahaan pengiriman barang ya, baik sebagai supaya langsung ya. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan pengiriman barang itu ya. Dan ini sekarang lagi booming ya karena di kondisi COVID sekarang ini ya. Kemudian bisnis yang terakhir ya, yang memungkinkan untuk bisa booming pada saat ini, yaitu bisnis kecantikan dan kesehatan, baik barang maupun jasa. Nah ini juga kondisi sekarang lagi COVID sekarang juga, memang kita dituntut untuk selalu sehat ya. Mungkin untuk ibu-ibu tetap cantik ya, selalu dijaga. Dan ini tantangan seperti ini jadikan suatu kesempatan atau peluang untuk bisa kita berbisnis ya, khususnya untuk kesehatan dan kecantikan ya, baik barang jasa maupun barang maupun dan lain-lain. Oke, itu kira-kira tip-tip yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan dari satu masalah COVID ini menjadi satu peluang bisnis yang bisa dilakukan di saat pandemi ini. Oke, sahabat sukses Smart Gemilang, pada segmen yang ketiga ini saya akan menjelaskan atau menginformasikan mengenai harga Bitcoin ya, karena pada pekan ini sesuatu yang menarik juga untuk disampaikan atau kita bicarakan, yaitu mengenai Bitcoin ya. Ternyata Bitcoin ini sudah bisa nembus sampai 500 juta ya. Ini merupakan satu pencapaian yang sangat luar biasa selama 12 tahun ini ya di Bitcoin ya. Menurut data pasar kripto ya, bahwa memang ada kenaikan ya sebesar sampai 1% ya per hari atau dalam 24 jam itu ada kenaikan sampai 1% ya. Artinya apa? Artinya bisnis cryptocurrency ini juga memang tidak bisa kita untuk tidak diperhitungkan. Karena apa? Di saat 12 tahun ulang tahun Bitcoin ini juga itu bisa tembus sampai 500 juta ya harga Bitcoin. Kemudian untuk harga koin-koin yang lain seperti Ethereum itu bisa sampai 15 juta. Kemudian yang lain juga YFI sebesar 420 juta ya. Jadi ini sangat menarik untuk bagi sahabat sukses Smart Gemilang untuk mungkin mau bertransaksi cryptocurrency ya. Ini sangat menarik sekali karena kondisinya sekarang lagi tinggi ya, khususnya Bitcoin. Dan yang menarik yaitu untuk informasi, yaitu hilangnya Jack Ma. Nah ini Jack Ma ini adalah salah satu pebisnis dari China yang pemilik dari grup Alibaba ya. Ternyata memang sudah hilang sampai 2 bulan ini dan belum tahu informasinya seperti apa. Dan ini membuat anjlok dari saham Alibaba ya. Semoga ini bisa tetap diselesaikan ya. Kita tidak tahu ya Jack Ma itu menghilang atau dihilangkan ya. Dan ini terjadi memang terhadap pemerintah China ya, ketika Jack Ma ini memberikan satu informasi atau pidato pada saat satu pembukaan sebuah acara. Nah ini membuat marah dari pimpinan atau presiden dari China ya, si Jinping ya. Yang mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan dan mudah-mudahan ini tidak mengganggu terhadap Alibaba itu sendiri ya. Ini adalah yang terakhir ya informasinya ya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang baik untuk kita semua ya. Tetap jaga kesehatan ya, kemudian lakukan protokol kesehatan dengan baik ya, dengan menjaga jarak, mencuci tangan ya, dan hidup sehat ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses Smart Gemilang.